Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini aku ingin ngebahas bagaimana caranya yang biasa aku gunakan untuk bisa mendapatkan video sinematik menggunakan lighting. Dan iya, sebelum kita mulai video kali ini kayak biasa, intro terlebih dahulu. Oke, lighting adalah hal-hal yang sangat utama dan esensial dalam sebuah video. Karena video itu sendiri ataupun visual itu sendiri adalah gimana kamera kita itu menangkap sebuah cahaya. Oleh sebab itu penataan lighting dan juga penggunaan gear yang sesuai itu akan membuat video kita itu lebih bagus dan juga lebih menarik. Dan tentunya akan lebih sinematik. Maka video kali ini aku ingin ngebahas beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan video sinematik menggunakan lighting. Pertama-tama kalian harus memahami terlebih dahulu mengenai basic lighting yang sebenarnya udah banyak banget yang ngebahas. Aku dulu belum pernah bahas singkat mengenai lighting, tapi itu juga belum terlalu jelas, belum terlalu detail. Tapi aku saranin kalian coba tonton kayak videonya Artsody Pro, itu salah satu yang cukup bagus sih mengenai detail penjelasannya dan juga beberapa tipe-tipe lighting bisa kalian gunakan. Jadi buat basic lightingnya kalian bisa nonton aja video itu, ataupun ada beberapa video lain sih yang cukup detail pembahasannya. Apalagi kalau bahasa Inggris itu banyak banget pembahasan mengenai basic lighting. Tapi dasarnya itu ada bagian tiga. Ada tiga bagian mengenai lighting yang umumnya itu digunakan pada sebuah video ataupun pada sebuah film. Yang pertama itu adalah key light, adalah lampu utama yang menyinari subjeknya ataupun aku gitu sebagai subjeknya di sini. Lalu ada fill light. Fill light pada kesempatan kali ini aku cuma pakai reflektor aja warna putih, jadi mantulin dari key light, mantulin ke fill light, bakal ke bagian berseberangan dari arah key light. Jadi key light ke arah sini, bagian sini itu disinari oleh key light, dan bagian sini tuh lebih disinari oleh fill light. Makanya kalau kita ilangin fill lightnya itu bagian sini, kalian bisa lihat itu ada shadownya, ada bayangannya gitu bahasa Indonesianya. Tapi kalau kita tambahin dengan fill light menggunakan reflektor, kalian menggunakan itu bagian sini lebih terisi. Dan ini lebih ke preferensi sih sebenarnya. Apakah kalian suka yang seperti ini lebih terisi semuanya, ataupun kalian suka yang lebih dramatis seperti tanpa menggunakan fill light. Tapi dasarnya itu biasanya menggunakan fill light. Apakah itu nggak terlalu kelihatan si fill lightnya bagian yang berseberangan dengan key light, ataupun sangat kelihatan kayak gini tuh. Ini sangat jelas sih kalau menurut aku. Dan yang ketiga adalah backlight ataupun highlight sih biasa dibilang. Dan pada kesempatan kali ini aku pakai ini. Ada lampu, ini lampu 10 watt yang pernah aku bahas menjadi key light dalam beberapa tahun yang lalu. Dalam banget kalau bisa lihat di sini, itu aku bikin setup lightingnya, harganya murah banget, di bawah 100 ribuan kalau nggak salah. Aku menggunakan lighting ini dan sekarang aku gunain sebagai highlight ataupun backlight. Nah, ini tuh digunakan untuk menyinari bagian belakang aku agar ada separasi di bagian sini. Sebenarnya nggak terlalu jelas karena cukup terang pada video kali ini. Jadi separasinya sebenarnya nggak terlalu kelihatan karena frame ataupun video kali itu cukup terang, karena key light yang gunakan itu sangat-sangat terang. Jadi separasi dari headlight ataupun backlight itu nggak terlalu kerasa. Maka aku menggunakan accent light ataupun practical light. Jadi lampu tambahan di luar dari tiga main utama lampu yang biasa digunakan itu, tapi kelihatan dalam frame. Jadi ini ada dua lampu neon yang aku gunakan warna biru untuk menyinari background untuk bisa menjadi warna biru. Dan berbeda dengan subjek yaitu aku yang warnanya itu lebih warm dan juga lebih warm. Karena belakang biru, aku warm, jadi ada separasi yang sangat-sangat terasa gitu antara background dan juga subjeknya. Dan ya, basicnya sebenarnya itu yang perlu kalian pahami. Tapi pada video kali ini sebenarnya yang ingin aku lebih tekankan adalah gimana caranya hal-hal lain yang harus diperhatikan untuk bisa mendapatkan video sinematik dengan menggunakan lighting. Yang pertama adalah dasarnya sekitar 90% sih kalau bagi aku sendiri yang aku gunakan itu untuk bisa melakukan video sinematik itu adalah dengan menggunakan soft light. Jadi cahaya yang sangat-sangat lembut gitu ya, itu akan membuat video kita itu lebih sinematik. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk bisa mendapatkan video ataupun lampu pencahayaan yang soft. Pertama-tama yang pasti, jangan langsung menyinari muka kalian ataupun subjeknya itu dengan lampu. Jadi jangan langsung dari lampu langsung mengarah ke subjek kalian, karena muka kalian itu bakal sangat-sangat keras gitu cahaya yang bakal dihasilkan. Karena hal pertama yang bisa kita gunakan ataupun kita lakukan untuk membuat light yang lebih soft adalah dengan mendiffuse ataupun menggunakan diffuser biasanya itu untuk bisa mengurangi intensitas cahaya yang langsung mengenai ke arah subjek dan membuat cahaya tersebut itu lebih terdispersi mungkin bahasanya. Yang lagi aku gunakan di sini itu adalah menggunakan diffuser yang datang langsung dari softbox-nya ini. Jadi sepaket sama softbox-nya, pas aku beli softbox udah ada diffusernya juga. Kalian bisa cari juga di Tokopedia, itu banyak banget.
udah ada diffuser, jadi kalau dengan menggunakan diffuser itu akan membuat cahaya kita lebih soft lagi. Kedua yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan hasil light yang lebih soft adalah dengan memantulkan sumber cahaya kalian itu ke reflektor ataupun ke tembok yang warnanya putih gitu ya. Dan pada video kali ini juga sumber cahaya aku yang cukup terang gitu, pakai dua lampu 45 watt dan juga dua lampu lagi yang sekitar 10 sampai 20 watt, itu aku pantulin terlebih dahulu ke payung softbox-nya, jadi mantul ke arah reflektor payung softbox, baru dikembalikan lagi ke arah aku, tapi sebelumnya itu akan ada diffuser terlebih dahulu. Jadi kalau karena dipantulin itu, cahayanya itu akan lebih berkurang lagi dan juga lebih menyebar, nggak langsung mengarah ke arah subjek, tapi akan dipecah lebih luas dan juga lebih rendah gitu intensitas. Hal negatif yang kita dapatkan dengan menggunakan pemantulan dan juga dengan diffuser itu, cahaya kita itu lebih kecil gitu, intensitasnya itu lebih rendah. Jadi nggak seterang dari sumbernya, cuma dengan menggunakan teknik tersebut akan membuat video kita, subjek kita itu lebih soft lagi. Mungkin aku bakal tunjukin perbedaan antara hard light dan juga soft light. Lalu beberapa hal selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah dengan memperbesar sumber cahaya kita. Karena dengan semakin besar sumber cahaya kita, itu akan membuat video kita ataupun frame kita itu lebih soft lagi lightnya. Dan pada kesempatan kali ini tuh aku pakai yang octagon 120 cm, itu kan lebar banget, sangat-sangat lebar banget. Ini hampir memenuhi kamar aku, sangat-sangat memenuhi. Makanya itu membuat video ini tuh lebih soft gitu sih cahayanya. Selain aku pakai fill light juga biar mengisi bagian-bagian yang harusnya itu gelap. Cara untuk bisa memperbesar sumber cahaya itu antara lain, yang pertama ya seperti yang aku gunakan, menggunakan softbox yang ukurannya besar banget. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa ataupun belum ada kesempatan untuk bisa punya softbox yang ukurannya besar kayak ini 120 cm, itu kalian bisa coba gantungin kayak misalkan antara kayak handuka atau misalkan tirai ataupun hal-hal lain yang bisa tetap cahaya lewat gitu, cahaya bisa tetap lewat tapi bisa mendiffuse, bisa mengurangi intensitas dari cahaya, itu bisa membuat cahaya kalian, sumber cahaya kalian itu lebih luas lagi dan akan membuat video kalian itu lebih soft lightnya. Selain kita bisa memperbesar sumber cahaya kita juga bisa membuat sumber cahaya kita itu lebih dekat lagi. Misalkan ini jaraknya sekitar 3 jengkal, berarti sekitar 60 sentian jaraknya. Kalau kita perdekat, ini kalian bisa sampai bisa lihat, kalau kalian misalkan perdekat si sumber cahayanya itu akan membuat video kalian itu lebih soft lagi. Ini benar-benar dekat, makanya mungkin bagian sini itu sangat-sangat terang gitu, jauh lebih terang daripada bagian-bagian lain, akan buat video kalian itu lebih soft lagi. Walaupun emang kadang agak mengganggu frame, jadi tadi menutupi bagian frame sebelah sini aku itu agak mengganggu. Walaupun itu cara yang bisa kita gunakan untuk bisa membuat video ataupun subjek itu lebih soft lagi. Dan ya, hal terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menggunakan fill light. Jadi bagian yang harusnya gelap, kalian bisa lihat ini harusnya di sini itu gelap. Walaupun sebenarnya aku suka ini dramatis, di sini ada segitiga yang cukup sering digunakan, sering terlihat gitu. Walaupun bagus sebenarnya, tapi buat standarnya, yaitu standar normal, standar bagus itu, ini dengan menggunakan fill light. Jadi bagian yang harusnya gelap itu terisi dengan menggunakan reflektor ataupun foam. Aku biasa pakainya itu, ini murah banget, kalian bisa cari di kayak fotokopian foam besar, itu harganya murah banget. Ini aku beli udah sekitar hampir 3 tahun atau 2-3 tahun. Aku gunakan setiap hari dan masih bekerja dengan sangat bagus, karena emang nggak dibawa kemana-mana juga, karena di kamar aja, jadi bisa bekerja dengan sangat bagus. Dan terakhir yang ingin aku bahas sedikit, sehingga terlalu banyak, karena ini utamanya sebenarnya adalah soft light tadi, dan sedikit aku bahas mengenai accent light ataupun practical light. Jadi practical light ini bisa membuat video kita itu lebih menarik lagi, lebih menarik sih. Kayak misalkan ini aku pakai neon light yang sebenarnya udah sering banget aku pakai. Itu aku pakai simpan aja di belakang buat jadi background aku. Jadi bagian background aku itu terasa lebih warna biru dan memisahkan antara subjeknya dengan backgroundnya, dan itu menarik sih. Banyak biasa dilakukan oleh beberapa filmmaker, videographer ataupun YouTuber dengan menggunakan kayak misalkan lampu belajar juga bisa, ataupun lampu warna warm, jadi bagian belakang itu lebih ada separasi lagi, juga terang lagi. Atau misalkan pakai kayak gini, pakai neon yang warnanya berbeda, pakai warna yang menarik kayak warna merah, warna
ungu atau warna segala macam pink, itu juga banyak digunakan oleh videographer ataupun youtuber lainnya. Dan kalian bisa coba-coba aja dengan lampu yang ada di rumah kalian, ataupun coba beli misalkan lighting praktikal yang murah, kayak misalkan neon light ini itu harganya murah banget. Yang aku beli itu di bawah 50 ribuan, ini panjang dan terang dan sangat worth it sih kalau menurut aku. Kalian coba cari di Tokopedia neon lights warna-warni, itu banyak banget yang jual dan harganya cukup affordable. Dan ya itu sih beberapa hal yang harus kalian perhatikan dan juga yang bisa kalian lakukan untuk bisa membuat video kalian itu lebih sinematik dengan menggunakan lighting. So ya, kalau kalian punya pertanyaan, saran ataupun pendapat, atau mungkin request video ke depan kita harus bahas apa lagi, bisa tulis jadi comment section di bawah. Aku bakal seneng banget buat baca-bacain ya, buat balas-balasnya. Atau mungkin kita bisa angkat buat video ke depan untuk bisa menjadi konten yang menarik juga. Dan ya, itu aja sih buat video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe my channel. I'm Najib Adillah. See you guys on next video. Bye-bye. It's really fun video. Aku udah lama banget nggak pakai lensa wide. Ini lensa kit 15-45. Jarang banget karena aku biasanya pakai lensa yang di belakang itu ada susah banget ngarahinnya sebah. Nah ini lensa 50mm f1.8, biasanya aku pakai Viltrox dari f1.2. Hasilnya bagus banget, cuma karena ruang aku sempit, aku coba biar ada background yang berbeda dengan biasanya aku pakai lensa kit aja. Dan hasilnya bagus men. Cukup bagus. Dan I hope nggak ada lagi yang nanya mengenai lighting apa yang aku pakai, karena udah aku jelasin pada video kali ini, dan juga video bagaimana caranya aku bikin video. Dan aku pakai sisir biar rambut aku lebih rapi, karena udah panjang banget rambutnya men. Serius panjang banget. So ya, thank you guys for watching this video.